Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai perkuliahan di bulan Mei ini ya, di mata kuliah gizi kebencanaan dengan berdoa terlebih dahulu dan membaca surat pendek. Kalian sudah sampai di surat pendek mana? Saya persilahkan untuk berdoa dulu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Dilanjutkan dengan Al-Baqarah ayat 21 hingga 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina وإن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا لكم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada mahasiswa gizi. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dileburkan segala salah, khilaf, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang insya Allah kita menjadi hamba yang sudah kembali fitri, amin ya rabbal alamin. Setulus-tulusnya Ibu mohon maaf lahir batin ya pada adik-adik semua, maka semua selama Ibu mengajar, bersikap atau berkata, mohon maaf dari lahir dan batin gitu ya. Semoga anak-anak semua juga senantiasa sehat, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, bisa mencapai target untuk bisa lulus tepat waktu di tahun ini. Amin. Baik, di mata kuliah ini kita mulai bahwa saya baru masuk di teori di mata kuliah ini, yang mana diberikan amanah untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan intervensi pemberian makanan atau PMBA pada anak ya, pada saat terjadi bencana. Secara
keseluruhan ya, mungkin dari awal kita mengenal bahwa seorang ahli gizi di sini itu berperan cukup bisa dibilang sangat penting ya, sangat utama karena memang ahli gizi di sini tidak hanya sebagai relawan di dalam atau situasi bencana ya, tetapi juga kita berperan untuk bisa berkoordinasi dengan teman-teman sesama relawan ya di dalam lokasi bencana. Harapannya kita semua bisa menerapkan surveillance atau tugas-tugas kita untuk bisa mengatasi atau menerapkan pencegahan supaya tidak terjadi penyakit infeksi pada pengungsi di lokasi bencana. Nah, perlu kita ketahui seorang ahli gizi itu memiliki tugas-tugas pokok, tugas utama ya, yang mana nanti akan diterapkan di tingkat pusat maupun di daerah. Secara keseluruhan, seorang ahli gizi itu memang harus menerapkan surveillance. Apa itu surveillance? Yaitu suatu pemantauan status gizi ya untuk semua segala umur, kelompok usia ya untuk dilakukan secara intens atau dalam maksud saya intensif ya, secara rutin maksud saya gitu. Nah, pemantauan ini jika tidak dilakukan secara rutin namanya bukan surveillance ya. Nah, selain itu juga ahli gizi juga perlu memberikan sosialisasi ya, sosialisasi kaitannya dengan bagaimana penanganan gizi pada saat terjadi bencana. Nah, peran yang utama lagi adalah dia melakukan RHA ya, kaitannya dengan gizi atau di bidang gizi. Dan yang paling adalah menyusun menu, serta merencanakan kebutuhan bahan makanan dapur umum dan memastikan bahwa PMT untuk kelompok rentan, khususnya balita dan anak itu tersedia atau terpenuhi. Nah, dari sini tugas-tugas orang ahli gizi itu juga tidak bisa semata-mata bekerja sendiri ya. Nah, selain dia harus mengutamakan atau memang harus melaksanakan tugas utamanya ya, menyusun menu, memastikan penyelenggaraan dapur untuk bayi dan balita itu benar-benar sehat ya, sesuai dengan standar aturannya. Seorang ahli gizi juga perlu melakukan koordinasi ya, supaya tujuan atau tugasnya ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga harapannya nanti tugas-tugas ahli gizi ini pada saat terjadi bencana bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah ketika seorang ahli gizi menjadi relawan, dia tentu merencanakan menunya ya, merencanakan menu, memastikan kelompok rawan itu di daerah bencana itu ada berapa banyak sih gitu ya, memastikan berapa banyak, mengelompokkan. Ada berapa banyak yang balita, bayi, ada berapa banyak yang lansia, dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, dan seterusnya. Tentunya harapannya menu yang disajikan itu tidak sama, karena ada hal-hal yang memang perlu diutamakan dalam penyajian gizinya, begitu ya. Sehingga nanti harapannya surveillance gizi itu atau bisa berjalan secara rutin. Nah, dari surveillance gizi yang tercipta terlaksana dengan baik dan rutin itu, harapannya kita bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya penyakit-penyakit infeksi yang diakibatkan ketika berada di lokasi bencana. Nah, tentu perlu kerja tim ya di dalam menyelenggarakan makanan ya, bisa dengan bekerja sama dengan BPDB, tentara, BRIMOB, dan seterusnya ya, yang memang bisa membantu terlaksananya penyelenggaraan makanan. Selain itu, perlu lintas sektor ya, selain hanya dengan bagian mungkin dari keamanan gitu ya, tapi juga perlu bagian-bagian dari mungkin dari Kesling, dari epidemiologi, bagian epidemiologi ya, untuk bisa memastikan pelaksanaan surveillance ini bisa berjalan dengan baik. Tadi saya bilang koordinasi ini penting ya, sebagai ahli gizi atau relawan dari bidang gizi, tetap ada suatu komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan berbagai arah ya, mulai dari
bagaimana seorang pemimpin ya mengendalikan atau memimpin semua penanganan bencana ini ya. Kemudian bagaimana metode pengendaliannya, monitoringnya, supaya apa? Di dalam melakukan penanganan bencana ini bisa terkoordinasi dengan baik. Ada organisasinya, ada bentuk evaluasinya ya, dan juga perlu kerjasama dengan mitra sehingga komunikasi ini perlu ditingkatkan soft skill-nya ya, termasuk di dalam pelaksanaan di lapangan. Karena di lapangan itu jika komunikasinya tidak lancar, tidak bagus ya, tidak ada komunikasi yang dua arah atau mungkin berbagai macam arah, itu bisa terjadi miskomunikasi sehingga apa yang terjadi? Pengungsi nanti akan mengalami apa? Kerugian sendiri ya, pengungsi akan komplain, akan banyak terjadi masalah kesehatan atau masalah yang lainnya yang kaitannya dengan penyelenggaraan makanan. Koordinasi ini memang memerlukan suatu manajemen ya, manajemen yang baik. Perlu orang-orang yang memiliki pengalaman manajemen. Tentu harus ada tujuan, peran, dan tanggung jawab di setiap organisasi untuk menyelenggarakan atau menangani masalah bencana. Diperhatikan juga kaitannya dengan bagaimana dengan sumber dayanya, waktu ya bagi mereka yang menjalankan tugas-tugasnya. Nah, untuk bisa melaksanakan kegiatan itu supaya efektif, optimal, ya kita perlu melakukan komunikasi, koordinasi, dan tentu kita perlu seorang leader atau pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya atau tidak harus dari orang-orang yang memiliki background manajemen, tetapi mereka yang memang sudah dirasa mampu menjadi atau memimpin, mengkoordinasi, dan juga memotivasi semua tim ya, dan juga untuk pengungsi supaya tetap semangat, tetap berkoordinasi dengan baik, bekerja sama sehingga selama terjadi bencana itu atau pasca bencana itu tetap bisa teratasi dengan baik. Kata kuncinya adalah pasca darurat adalah selalu berkoordinasi dan memonitoring atau mengendalikan atau memantau. Ya, kalau kita sebagai relawan gizi hanya memikirkan pemberian menunya itu saat terjadi bencana saja, itu tidak bisa komprehensif begitu. Karena apa? Kita memberikan menu itu tidak hanya sekedar memberi makan ya, Dik ya. Tetapi juga memastikan menu yang kita siapkan saat mereka ada di lokasi bencana dan pasca bencana ketika mereka kembali, itu harapannya kita bisa tetap memantau, memastikan bahwa kesehatan mereka ya pada khususnya itu tetap bisa terkendali sehingga tidak sampai terjadi keparahan, bahkan mungkin menghindari terjadinya gizi buruk kalau pada anak dan balita, atau kalau pada ibu hamil harapannya tetap bisa memberikan atau mendapatkan asupan yang sesuai kebutuhan. Nah, dari sini kita perlu memperhatikan struktur-struktur organisasi. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah mengalami pengalaman berorganisasi ya dengan tim, ini menjadi pengalaman yang sangat berharga ketika kita berada di lapangan ya. Bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita ya sesuai dengan tugas-tugasnya, khususnya pada ahli gizi. Prinsipnya di dalam kita mengendalikan suatu kegiatan penanganan bencana ya, kita perlu melakukan RHA ya. Mungkin kemarin sudah pernah melakukan atau mencoba mengerjakan RHA, membuat RHA ya. Dan setelah itu kita juga perlu membuat skala pelayanan. Mobilisasi organisasi seperti apa supaya masalah kesehatan itu tidak muncul terlalu kompleks ya akibat dari bencana yang terjadi. Dan tentu akan atau perlu dilakukan mobilisasi bagi tim-tim supaya pelayanan itu tetap bisa berjalan. Nah, biasanya ketika terjadi bencana, itu kendala yang dialami adalah pembagian tugasnya tidak berjalan ya, atau penundaan secara inisiatif.
Bisa juga karena gangguan dari akses, misalkan ada bencana, ada gempa, sehingga akses jembatan atau jalur utama terputus ya, atau gangguan keamanan. Nah, atau juga bisa adanya pertimbangan politis. Dari sinilah kita belajar di lapangan itu bahwa kita tidak hanya cukup belajar tentang gizi saja, tetapi juga bagaimana kita belajar melihat situasi dan mengatasi masalah jika terjadi. Nah, di dalam penyusunan makanan bayi dan anak untuk usia-usia tertentu, kita bisa kategorikan seperti waktu kita memberikan atau menyiapkan makanan ya bagi pengelompokan usia sesuai dengan kelompok usianya. Kalau untuk usia 1 tahun ke bawah yang memang mereka sudah mendapatkan ASI, harapannya kebutuhan mereka tetap terpenuhi sebanyak 100 sampai 120 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, dari situ kita bisa memastikan bahwa ASI-nya juga tetap harus berjalan ya. Nah, peran seorang ahli gizi di sini adalah memastikan asupan ASI itu tetap bisa berjalan lancar bagi seorang ibu yang menyusui ketika terjadi bencana. Kemudian di usia 2 tahun atau 1 tahun sampai 2 tahun itu harapannya mereka tetap mendapatkan energi kurang lebih sebanyak 80 sampai 90 kilokalori. Ya, jadi diutamakan diambil dari MPASI-nya. Baru nanti ketika sudah memasuki usia 2 tahun ke atas, 1 sampai 5 tahun, itu adalah ASI tidak menjadi utama, tetapi makanan keluarga ya, yang mana memang kita sudah ketahui, anak-anak tetap harus mengkonsumsi makanan dengan prinsip gizi seimbang. Nah, di dalam penerapan pola PMBA ini, harapannya ibu hamil yang memang ketika terjadi proses melahirkannya, ketika jadi bencana atau ketika di lokasi bencana, di lokasi pengungsian, ketika ada ibu hamil yang memang harus melahirkan, penerapan IMD ini tetap diusahakan untuk tetap berjalan gitu ya. Harapannya apa? Supaya ASI eksklusif ini tetap bisa berjalan dan memang diterapkan dengan baik ya, tanpa harus seorang ibu itu mengandalkan atau mengharapkan susu formula gitu ya. Di sini dalam konteks bayi yang dilahirkan adalah bayi yang normal, sehat gitu ya, sesuai umur. Nah, pola PMBA lainnya yang memang harus diterapkan adalah dia harus melaksanakan atau mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu ya tetap 6 bulan ya. Tetap sampai 6 bulan. ASI eksklusif loh ya. Artinya dia mendapatkan ASI saja. Tidak ada mendapatkan teh, air putih, atau air sirup, atau madu, dan lainnya. Bahkan mungkin pisang, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, sehingga harapannya peran ahli gizi di sini adalah tetap memberikan edukasi di lokasi pengungsian ya. Jadi peran kalian tidak hanya menyediakan makan, tapi juga memastikan ASI-nya tetap berjalan eksklusif, kemudian MPASI-nya juga sudah sesuai dengan prinsip gizi seimbang minimal ya, meskipun tidak harus sempurna ya, karena memang kondisinya sangat darurat, minimal anak-anak itu tetap bisa makan ya 3 kali sehari. Nah, bagian-bagian yang paling penting untuk diperhatikan biasanya memang di hari pertama, 5 hari pertama setelah terjadi gempa atau bencana, banjir, gunung meletus itu ya, itu pasti akan terjadi keterbatasan stok makanan. Nah, disinilah pintar-pintarnya seorang ahli gizi untuk mengkreasikan supaya tidak terlalu banyak makanan-makanan yang menggunakan bahan pengawet. Harapannya kalian bisa mengoptimalkan bahan-bahan lokal. Ya, lokal-lokal yang ada di dalam daerah sana yang memang terbiasa dikonsumsi oleh daerah tersebut, sehingga mereka tetap bisa terpenuhi kebutuhan gizinya tanpa ada penolakan kaitannya dengan rasa, terutama mungkin kebiasaan makan. Nah, selain itu, ahli gizi juga tetap memperhatikan tadi makanan-makanan bantuan dari luar untuk memastikan
kadaluarsa, kandungan di dalamnya, ya, apakah sudah sesuai, apakah memang dibutuhkan bagi pengungsi, itu adalah tugas kalian, ya. Sehingga kandungan-kandungan zat gizi itu juga perlu kalian ajarkan juga sebagian ke pengungsi ya. Harapannya mereka tetap paham. Setelah dari ini, mereka tidak menjadi suatu kebiasaan bahwa oh makan ini ternyata boleh ya, makan ini ternyata boleh. Tidak seperti itu ya, karena ini dalam kondisi yang darurat. Sehingga nanti kebiasaan ini bisa diedukasikan bagi kelompok para pengungsi di bencana. Nah, tentu kita perlu membedakan ya untuk bisa memastikan kebutuhan bayi supaya porsi menunya itu tercapai. Untuk usia 6-8 bulan itu tercapai paling tidak 650 kilokalori. Bagaimana kita bisa menyajikan itu? Salah satunya yaitu ini dengan melihat atau mengukur atau membuat BMP. Ya, mungkin kalian ingat ya dulu waktu mata kuliah gizi daur kehidupan dan lainnya, di mana bahan makanan penukar ini menjadi peran sangat penting ketika dalam penyusunan menu. Penyusunan menu ini dipastikan untuk bayi usia 6-8 bulan, harapannya untuk nasi adalah 3/4 penukar, di mana akan dibagi menjadi 3 kali makan. Ya. Di situasi pengungsian itu memang minimal ya, minimal itu ada 3 kali makan utama. Tidak, kalau memang bisa selingan itu jauh lebih bagus ya. Kalau di sini untuk BMP-nya kita buat untuk yang utama dulu, ya untuk utama dulu. Jadi di setiap bahan makanan utama, baik itu nasi, lauk, buah, susu, bahkan MPASI ataupun multivitamin, itu diupayakan sesuai dengan penukar yang ada di standar ini. Itu ya, 2,5 penukar untuk susu, 1,5 penukar untuk buah. Lauknya tetap 1 penukar, di mana di setiap pemberian makan itu diberikan sepertiga. Lalu bagaimana dengan gambarannya ya? Gambaran contoh menu seperti apa? Karena dia masih di usia 6-8 bulan, maka dia tetap harus mendapatkan ASI. Ya, ASI tetap diberikan sekehendak maunya anak atau bayi. Nah, di pagi hari dia bisa mendapatkan aneka macam bubur dengan berbagai macam rasa ya. Mungkin di kondisi 5 hari pertama menggunakan instan, tapi di 5 hari berikutnya itu tetap diupayakan ada bubur nasi yang memang sesuai dengan atau sudah dimasukkan sayur-sayuran, buah dari bahan lokal. Nah, siang itu nanti bisa diberikan biskuit yang dilumerkan dengan ASI, gitu ya. Dan sore mereka juga tetap mendapatkan bubur dengan berbagai macam rasa, baik itu diberikan rasa lauk hewani, nabati, ataupun kacang-kacang. Nah, diharapkan memang seorang ahli gizi tetap bisa mengutamakan makanan lokal atau bahan makanan yang segar. Tadi yang dimaksud dalam tali besar, ditarik kesimpulan bahwa di 5 hari pertama itu boleh darurat, tapi di 5 hari berikutnya itu harus sudah diupayakan sudah ada variasi makanan khususnya sayur ya, karena anak-anak ini perlu tambahan vitamin dan mineral. Selain itu, jikalau memang memungkinkan diajukan atau disampaikan ke bagian atau dikoordinasikan ke bagian luar, bagian pengadaan bahan, kita bisa menyampaikan bahwa ada nih bayi-bayi yang memang kebutuhan vitaminnya tuh kurang. Sehingga seorang ahli gizi itu bisa merekomendasikan, saya perlu tambahan vitamin atau multivitamin. Kalau di punya pemerintah itu namanya taburia ya. Waktu itu pemerintah membuat multivitamin ya, yang dinamakan taburia. Gitu. Sehingga harapannya mereka anak usia 1 tahun ke bawah itu kebutuhan multivitamin dan mineralnya tetap bisa terpenuhi. Nah, di usia 9-11 bulan, penukar jumlah porsinya juga akan dirubah. Akan ada perbedaan ya. Karena apa? Karena di usia ini kebutuhan kalori menjadi lebih besar gitu, menjadi lebih banyak. Nah, sehingga perlu ada selingan-selingan. Karena ASI sebenarnya di usia ini sudah agak menurun ya, harusnya makanan utamanya ini harus lebih banyak.
Kalau ingat dulu waktu kita belajar di gizi pada bayi, di ketika dasar atau gizi lanjut ya. Bagaimana kita menerapkan gizi bayi atau gizi pada balita yang mana memang mengutamakan kebutuhan utamanya apa? Kalau memang sudah di usia 1 tahun, hampir mendekati 1 tahun, berarti dia harus bisa memenuhi kebutuhan MPASI-nya lebih banyak dibandingkan ASI. Sehingga di sini ada selingan pagi, selingan sore sebanyak setengah penukar. Ya, buah di sini juga tidak perlu harus bervariasi karena kalau memang kondisinya hanya adanya itu gitu ya. Itu tidak apa-apa, yang penting tetap diusahakan tetap ada. Susu juga harapannya ada karena akan ada bantuan masuk ya. Sehingga tetap diperhatikan gizi anak-anak yang memang intoleran terhadap laktosa atau memang tidak terbiasa dengan susu-susu tertentu atau suplemen tertentu, sehingga tolong kalian screening dulu. Jangan disamaratakan ya. Dipastikan susu yang diterima oleh mereka itu memang bisa mereka cerna dengan baik. Ya, itu hal-hal detail yang mungkin kita anggap hal yang sepele, tetapi itu bisa memperburuk kondisi bagi mereka-mereka yang tidak terbiasa minum susu yang tinggi laktosa. Ini adalah contoh 5 menu hari pertama yang memang dalam tanda kutipnya adalah masih dalam kondisi yang darurat, sehingga akan ada banyak menu-menu yang banyak ini ya, bubur instan atau biskuit gitu ya. Karena apa? Memang darurat sehingga diberikan supaya cepat, mudah sehingga mereka tetap mendapatkan asupan. Nah, di dalam menu bubur siang di siang ini ya, di menu siang ini adalah bubur sumsum. Di sini bubur sumsum diberikan itu tidak hanya bubur sumsum saja, Dek. Tetapi diupayakan ada lauk hewani yang bisa diberikan. Suiran ayam atau potongan ikan, potongan daging atau diberikan lauk telur rebus ya atau telur kampung rebus atau lauk-lauk yang memang di sana ada banyak atau ikan wader mungkin di sana banyak atau mungkin ikan apa yang khas di daerah tertentu ya yang ada dan mudah banyak berlimpah bisa ditambahkan sini. Jadi tidak hanya bubur sumsum saja karena bubur sumsum di sini kan memang hanya semata-mata karbohidrat ya, energi atau kalori saja. Tapi untuk vitamin, sayur dan lauknya tidak ada. Sehingga ini di sini adalah hanya contoh, tetapi kita bagaimana bisa mengkreasikan supaya ada tambahan protein-protein yang masuk. Gitu ya. Seperti di sini bubur siap saji, ya nggak apa-apa udah. Tapi di 5 hari pertama tidak dicontoh lagi tidak dilakukan lagi untuk 5 hari berikutnya atau seminggu kemudian tidak bisa. Nah, untuk anak usia 1 tahun sampai 23 bulan itu harapannya kita semua paham bahwa anak di usia ini adalah masa di mana dia makanan keluarganya itu jauh lebih banyak. Ya, makin banyak, lebih apa namanya? Lengkap, lebih kompleks dan lebih jumlahnya porsinya akan lebih banyak. Nah, sehingga tambahan minyak gula ini bisa memberikan kontribusi kalori, energi. Ya, tentu selain itu juga diperhatikan apakah dia mengalami defisiensi besi atau apakah dia mengalami defisiensi vitamin atau mineral yang lain sehingga perlu diberikan suplemen vitamin ini. Nah, untuk anak usia 23 bulan, kita bisa berikan contoh makanan-makanan yang bisa disajikan di 5 hari pertama. Banyak makanan-makanan seperti mie goreng, nasi goreng, abon, kaleng, ikan sarden, sup, dan dendeng. Ini kan semua makanan olahan. Tidak ada masalah, tetapi akan lebih baik jika ada yang dimasukkan bahan lokal-lokal yang ada di daerah tersebut. Sehingga pentingnya kita melihat situasi di lingkungan adalah kita bisa mengkomunikasikan dengan kepala daerahnya atau kepala lingkungannya, baik itu RT, RW ya, yang di sini itu banyak produknya apa sih yang berlebih, bahan makanan lokalnya apa sih yang berlebih, apakah daun kelor banyak sekali, oh ya bisa dipakai nih daun kelor untuk sup, untuk olahan pepes ya pada ikan dan seterusnya, sehingga tetap ada kontribusi tidak hanya makanan yang dengan olahan ya, tapi juga ada makanan-makanan bahan lokal yang bisa divariasikan, bisa ditambah, bahkan mungkin bisa dilakukan di 5 hari terjadi pasca bencana. Ya.
Karena apa? Nggak semua anak mungkin terbiasa makanan dengan seperti ini ya, yang mungkin nggak terbiasa makan abon, nggak terbiasa makan dengan dendeng gitu ya, makanan dendeng gitu, sehingga hal ini bisa diantisipasi oleh kalian. Kalian bisa membuat second menu atau menu cadangan gitu ya, sehingga ketika terjadi stok yang menurun, itu ahli gizi juga sudah menyiapkan plan menu lainnya gitu ya, untuk bisa disiapkan. Kalau ada anak-anak yang mungkin alergi, mungkin anak-anak tersebut tidak suka, ada hal lain yang bisa disiapkan gitu ya. Nah, ini adalah contoh menu ketika jumlah kalori sudah ditingkatkan ya untuk usia 5 tahun, 5 tahun ke bawah, di mana mereka sudah mulai diberikan selingan-selingan ya, minuman-minuman berenergi yang manis untuk bisa meningkatkan kalori atau energinya. Sehingga harapannya bisa meminimalisir terjadinya gizi kurang atau gizi buruk. Porsinya menunya sama, hanya porsinya memang lebih besar untuk anak yang usia 2-5 tahun, sehingga kalorinya pun jadi lebih besar. Begitu. Sedangkan untuk 1750 kilokalori yang memang dia butuhkan yang banyak, otomatis jumlah porsinya atau penukarnya itu akan jadi lebih banyak. Yang tadinya dia 4 penukar ya, 4 penukar, itu akan 4 penukar nasi itu bisa diberikan untuk selingan pagi dan selingan sore. Tidak hanya dibesarkan ketika dia makan pagi, siang, dan sore. Lauknya juga sama, 4,5 penukar itu bisa disajikan di 3 kali makan utama dan 3 kali selingan gitu. Begitu juga dengan minyak dan gula, karena ini memang dibutuhkan bagi anak-anak usia tersebut. Ini ada contohnya, kurang lebih sama ya, bagaimana model-model di makanan-makanan ya, kalengan atau pengawet gitu ya, yang lebih instan, yang lebih cepat. Tetapi tadi saya garis besarkan bahwa ketika diminta membuat menu, harapannya kalian punya second menu atau menu yang lain yang bisa disiapkan ketika anak tersebut tidak bisa makan makanan yang disediakan. Jadi, semuanya itu perlu pengalaman yang luar biasa, yang lebih kompleks, supaya apa? Ilmu yang didapatkan di perkuliahan ini bisa diterapkan sesuai yang ada di lapangan. Jadi kalian menjadi praktisi, di mana nanti di lapangan itu bisa diterapkan. Ini adalah contoh dari publikasi atau produk yang disiapkan, pernah dibuat oleh kakak tingkat kalian, itu yang mana produk ini adalah berupa abon yang berbahan dasar wortel, kacang merah, dan lele ya, lele atau lele dumbo waktu itu saya bikin. Nah, produk ini dibuat oleh kakak tingkat kalian untuk dalam rangka apa? Karena Indonesia memang berpotensi atau berisiko mengalami bencana, sehingga mereka memiliki inisiatif produk makanan lokal yang bisa dioptimalkan untuk bisa digunakan ketika terjadi bencana dengan nilai kandungan gizi yang cukup tinggi, bahkan bisa dibilang proteinnya tinggi, kalorinya tinggi, dan ini bisa terpenuhi apa? Vitamin dan mineralnya, karena ada sayur, ada serat, ya ada kacang-kacangan yang tinggi serat, tinggi protein, ada juga lele yang memang lele ini kalau dilihat di Indonesia sangat familiar dan cukup mudah ditemukan ya, walaupun mungkin namanya mungkin bukan lele ya, mirip patin atau ikan kutuk atau yang semacamnya yang memang kandungan proteinnya lebih tinggi. Sehingga ketika dijadikan abon, ini produk menjadi lebih awet. Lebih awet, bisa dimakan kapan saja, dikombin dengan nasi gitu ya. Itu dan anak-anak akan lebih suka karena rasanya bisa dibuat manis, bisa dibuat pedas sesuai selera gitu ya. Bumbunya pun bisa dikombinasi, bisa divariasi. Ini ada salah contoh produk berbasis pangan lokal yang bisa disiapkan untuk pengungsi ya. Baik, dari sini kalian sebagai mahasiswa punya atau berpotensi juga untuk membuat kreasi-kreasi makanan yang sangat bisa disiapkan atau sangat bisa digunakan ketika terjadi bencana ya. Nanti produk-produk itu akan kita olah, kita sajikan, kita kreasikan supaya
benar-benar bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah yang harapannya memang ini layak. Karena banyak sekali yang bisa disajikan selain tadi saya bilang makanan instan, bubur instan yang memang dari produk industri memang sudah dikemas sedemikian rupa gitu ya, secantik dan selengkap itu kebutuhan gizinya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan bahan pangan lokal yang sangat-sangat mudah diolah dan sangat-sangat mudah bisa diterima di masyarakat. Ya, harapannya nanti dari perkuliahan ini mahasiswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sajikan di sini sebagai evaluasi, yang mana nanti bisa kalian sampaikan, kalian kumpulkan melalui PJMK, ya. Kalian bisa menyebutkan apa itu tujuan, apa itu tugas ahli gizi, apa saja yang kendala yang ditemui oleh ahli gizi, kemungkinan apa saja sih yang harus dihadapi ya. Bagaimana kita melakukan koordinasi dengan baik sebagai seorang ahli gizi dan seperti apa sih prinsip-prinsip pemberian makanan itu untuk bayi dan anak. Nanti bisa disampaikan, bisa disusun, bisa dijawab berupa catatan ringkas dari kalian ya untuk bisa disampaikan melalui PJMK, di-compile dalam bentuk soft file sehingga saya bisa memahami seberapa besar tingkat pemahaman kalian di dalam perkuliahan ini. Saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan sebelum saya tutup. Nah, aku bikin kayak gini. Mohon maaf, Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau gizi, secara gizi kan biasanya kita itu menyarankan untuk MPASI kepada balita itu kan setelah usia 6 bulan, Bu. Nah, tapi saya melihat ada kayak anaknya artis gitu atau pokoknya di luar gitu itu tuh apa ya diberikan MPASI-nya itu tuh sebelum usia 6 bulan dan itu udah konsultasi ke dokter dan dokternya menyarankan seperti itu dengan alasan katanya anaknya itu terlalu kurus makanya makanya nggak apa-apa dikasih MPASI lebih dini. Terus yang kedua alasan kedua itu karena anaknya itu udah kayak mengarah-ngarah mau makan gitu, misalnya udah pegang makanan sendiri atau udah memasukkan ke dalam mulut gitu. Padahal hal ini tuh sangat berbeda gitu dengan apa yang saya dapat di perkuliahan gitu, terutama di gizi yang selalu menggempar-gemparkan bahwa MPASI itu dimulainya ya nanti saat udah usia 6 bulan gitu. Nah jadi, tapi saya juga gemes statement tersebut kan juga dari seorang dokter gitu. Jadi saya bingung Bu, itu apakah benar boleh gitu MPASI itu diberikan sebelum usia 6 bulan dengan kriteria khusus anaknya tadi contohnya misalnya seperti itu gitu. Iya, sebenarnya permasalahan ini sudah pernah saya ceritakan di mata kuliah gizi Daur kalau nggak salah ya, bahwa mungkin kalian bisa mengingat-ingat lagi, membuka catatan lagi ya, bahwa WHO itu membuat suatu ketentuan kaitannya dengan pemberian MPASI, pemberian SUFOR, itu ada di dalam WHO bahwa anak-anak dengan kondisi khusus yang dilahirkan dengan kondisi memang berat badannya kurang atau memang dia perlu dikejar tumbuh kembangnya, itu sangat wajar jika mereka diupayakan untuk diberikan MPASI lebih awal. Tetapi di sini pemberian MPASI ini tentu tadi saya bilang ada garis besarnya bahwa mereka sudah mendapatkan atau sudah melakukan analisis ya, baik itu diskusi dengan ahli gizi maupun dengan dokter. Sehingga kalau dari WHO secara standarnya atau pedomannya, usia 4 bulan tuh sangat bisa diberikan MPASI dengan kondisi bayi memang dilahirkan kurang dari berat badan normal, memang dia dilahirkan dalam kondisi mungkin kembar, ya, kemudian mungkin dia
waktu dilahirkan itu mengalami sakit atau infeksi tertentu yang memang dia perlu zat gizi yang lebih banyak untuk bisa meningkatkan kebutuhan gizinya. Ya, harapannya kalau MPASI-nya masuk dengan pantauan ya tentu oleh ahli gizi, tumbuh kembangnya bisa lebih bagus, penyakit infeksinya bisa terminimalisir, sehingga tumbuh kembangnya tidak terlambat gara-gara dia sakit infeksi tersebut. Ya, karena dia perlu asupan gizi untuk bisa mempertahankan supaya dia tetap bisa survive gitu dengan sakit infeksinya itu. Coba nanti dibuka lagi. Di WHO itu ada. WHO tidak saklek memastikan, oh harus 6 bulan nih ASI. Ya. Atau MPASI-nya dimulai di usia 6 bulan gitu, tidak. Tapi harapannya kalian bisa mengingat-ingat lagi ya. Sufor juga sama, panduan untuk sufor itu juga sama. WHO tidak semata-mata melarang atau mungkin tidak boleh gitu ya. Tapi ada batasan atau kondisi-kondisi tertentu yang disampaikan di WHO di panduan tersebut yang memang sufor itu bisa diberikan. Ya, karena ada bayi yang memang dia intoleran terhadap laktosa atau memang dia sangat perlu sufor ya dengan kondisi bahwa ibu itu ada kondisi tertentu yang tidak bisa memberikan ASI. Coba nanti kalian ingat-ingat lagi. Supaya nanti ketika menghadapi di lapangan itu tidak mengalami kebingungan. Semua itu ada acuannya di dalam WHO. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih saya cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan mendengarkan dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi kita di kampus ya. Semoga dalam kondisi sehat dan segera pulang ya. Selesaikan semua tugas kewajibannya supaya bisa lulus tepat waktu. Amin. Saya cukupkan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.